Oke, sudah terlihat untuk PowerPoint-nya. Bisa langsung dimulai saja, tidak apa-apa. Bu, ini apa nih, Bu? Stop sharing atau hide? Hide aja. Oke, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Muhammad Gufron. Ingin menjelaskan Waalaikumsalam tentang warahmatullahi wabarakatuh. sistem pengendalian dalam manajemen. Sebelumnya, sebenarnya kami berdua, cuma satunya dari Sen. Jadi saya sendirian. Struggle nih. Oke, sistem pengendalian dalam manajemen. Pengertiannya, uh, sistem pengendalian dalam manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Ini pendapat para ahlinya. Anthony, kalau dari Anthony dan Reis, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang memiliki fungsi pengendalian terhadap aktivitas dalam organisasi yang mengupayakan agar strategi yang diterapkan sesuai untuk mencapai tujuannya. Dan yang menurut Swadi, definisi dari sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, meliputi penganggaran, pemrograman, pelaporan, akuntansi, dan pertanggungjawaban. Komponen sistem pengendalian manajemen yaitu bisa disebut dengan WHERE, yang artinya way to work, pekerjaan, employee, tenaga kerja atau karyawan, R-nya relationship, hubungan, environment, yaitu lingkungan. Untuk pengendalian dalam manajemen sendiri ada karakteristiknya, yaitu harus selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan, harus debut sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan manajer individual, harus efektif untuk memotivasi seorang manajer dan karyawan agar selalu berusaha mencapai tujuan perusahaan dengan berbagai cara, termasuk dengan memberikan penghargaan kepada mereka. Fungsinya sendiri yaitu pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian manajemen yang pertama, pemrograman. Pada tahap ini, perusahaan menentukan program apa saja yang dilakukan. Setelah itu, perusahaan harus memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Yang kedua, penganggaran. Pada tahap ini, perusahaan menetapkan anggaran keuangan untuk periode tertentu. Anggaran yang disusun berdasarkan kumpulan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan guna menjalankan program yang dibuat. Yang ketiga, operasi dan akuntansi. Pada tahap ini, pencatatan dilakukan dari pendapatan yang diperoleh dan dari berbagai sumber daya yang digunakan setelah itu. Catatan dan biaya tersebut harus dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab, di mana tujuan pengkategorian tersebut adalah untuk mengukur performa manajer yang bersangkutan. Yang keempat, laporan dan analisis. Tahapan terakhir dalam proses pengendalian manajemen adalah melakukan analisis dan laporan. Adapun analisa laporan tersebut berupa pemilahan strategi untuk perlu ditinjau ulang, menentukan kebijakan seperti menambah, mengubah atau menghapus program di tahun berikutnya, serta memberi pertimbangan apakah perlu mengubah anggaran. Faktor pengendalian manajemen yang pertama, ukuran dan penyebaran enterprise. Perbedaan ukuran dan tingkat penyebaran perusahaan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen, karena penerapannya dalam perusahaan besar tentu berbeda dengan perusahaan kecil. Perbedaan ini akan menentukan isi, sifat, dan tujuan sistem pengendalian manajemen di perusahaan tersebut. Yang kedua, struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Faktor struktur organisasi
delegasi dan desentralisasi sangat mempengaruhi rancangan sistem pengendalian manajemen. Struktur organisasi membawa dampak dalam pengambilan keputusan dan pengawasan operasional perusahaan, sedangkan tingkat delegasi dan desentralisasi dalam suatu perusahaan harus disesuaikan dengan tantangan lingkungan yang berubah dan kemungkinan hadirnya peluang. Yang ketiga, sifat dan pembagian operasi. Sifat dan pembagian operasi suatu perusahaan juga mempengaruhi sistem pengendalian manajemen karena dalam implementasinya hal tersebut mempengaruhi manajemen perusahaan untuk membuat strategi atau mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, jenis pusat tanggung jawab. Berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan memerlukan sistem pengendalian manajemen yang berbeda. Hal itu untuk menentukan apakah performa pusat tanggung jawab bisa diukur berdasarkan dari biaya atau laba suatu investasi tergantung pada jenis pusat tanggung jawab. Oke, terima kasih. Oke, tadi presentasi terkait dengan pengendalian dalam manajemen. Ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk teman yang sudah join? Ya mungkin teman-teman ada yang mau nanya. Nanti kalau memang belum ada yang bertanya, kita simpan dulu aja nanti setelah presentasi yang kedua ya. Ya Bu, Sepertinya boleh. untuk yang kedua juga sudah ada untuk kelompoknya Ronald dan Suartika untuk presentasi. Mungkin bisa dipersiapkan, dicoba share screen dulu. Ya Bu, Yang mau boleh. share screen siapa, Ronald apa Tika? Tentang komunikasi dalam organisasi ya. Sebenarnya disayangkan sekali jika si siapa Sri itu tidak melanjutkan kuliah ya, karena ini juga udah hampir 1 semester. Setengah jalan sudah dilalui, kemudian tidak lanjut. Karena sebenarnya untuk kuliah malam itu jarang, nggak semua kampus itu menyediakan kuliah sore, kuliah malam gitu. Hanya kampus-kampus tertentu aja, apalagi kalau jurusan manajemen itu, menurut saya itu jurusan yang paling berguna. Jadi kalau misal lulus itu biasanya memang cenderung dipakai di bidang apapun untuk yang jurusan manajemen. Oke. Ini laptopnya udah diambil ini, si Ronald. Oke, itu udah bisa itu. Oke. Ini yang kamera. Abaikan juga. Bu, ini saya kamera. Ya, boleh. Bagus itu kalau nyalain kamera. Biar kelihatan. Terus share screen-nya coba dibenerin dulu itu. Kalau memang susah pakai PPT, bikin PDF bisa. Biar bisa kelihatan mukanya. Biasanya kalau pakai PPT itu mukanya nggak kelihatan. Nah, kita nggak bisa ngeliat Google Meet-nya. Jadi gimana? Itu share screen-nya dibenerin dulu itu kayak gitu. Di apa ya coba share screen-nya itu benerin tadi itu dibatalin dulu aja share screen-nya. Belum kelihatan materinya.
Ayo bukan itu loh. Gue ulangi lagi. Bu, ini kayaknya kameranya error lagi deh. Oke. Untuk share screen materi dulu, nanti kita bahas kamera. Tuh kan? Mungkin kamu bisa ini nggak jadiin PDF. Oh ya, kirim Jadi PDF yang ya. di situ share Windows. Kalau masuknya tab bisa jangan share your entire screen, tapi share a window atau share a tab. Halo. Biasanya bareng kuliahnya sama Gufron. Satu laptop aja tuh kan bisa. Lagi nggak bareng. Boleh nggak bareng. Hujan Fronnya soalnya. lagi sombong. Enggak ada yang sombong front. Tahu. Apa sih? Orang sibuk sendiri. Apa sih? Giliran Kamu presentasi pernah nggak bareng. ngabarin? Bu, Ya, HP saya wafat. bisa nggak? Jadi share-nya tuh share a window atau share a tab. Kayaknya share window aja deh, Bu. Terus kalau share tab kan Ya, bisa sama sambil natapin muka kan? ya, yang penting materinya kelihatan apa aja lah. Ini udah. Gue bisa langsung dibaca aja. Sudah terlihat tuh materinya. Komunikasi dalam organisasi. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga Ibu dosen. Kali ini di pertemuan hari ini saya akan mempresentasikan komunikasi dalam organisasi. Nah, anggota kelompok saya itu yang pertama ada diri saya sendiri, terus yang kedua ada Mbak Suhartika. Kedengeran suara saya? Ya, sudah kedengeran. Komunikasi dalam organisasi. Ada pengertian komunikasi, ada teori-teori komunikasi, ada jenis-jenis komunikasi, ada manfaat komunikasi, ada fungsi komunikasi, dan konsep komunikasi. Pengertian komunikasi. Pengertian secara umum dan pengertian menurut para ahli. Pertama mau yang secara umum atau para ahli dulu? Secara umum aja ya. Pengertian secara umum. Pengertian secara umum, komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada di dalam suatu organisasi. Organisasi sendiri terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara yang satu dengan lainnya dan berfungsi dalam satu lingkungan. Komunikasi organisasi pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi, dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Komunikasi organisasi diberi batasan sebagai arus pesan dalam satu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain, meliputi arus komunikasi vertikal dan horizontal. Nah, sekarang pengertian menurut para ahli.
Ntar dulu, bablas guys. Bablas guys. Ntar dulu Ibu, maaf. Pengertian Merparali. Yang pertama ada menurut Goldhaber pada tahun 1986. Komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan. Hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Terus ada Ron Ludlow mengemukakan pendapat bahwa komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian bidang public relationship relation atau PR mengenai hubungan internal serta hubungan pemerintah dan hubungan investor dalam organisasi. Nah, yang kemudian ketiga ada DeVito berpendapat bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Terus ada Katz dan Kahn berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman dan atau pertukaran informasi dalam suatu organisasi sehingga dapat membentuk arus informasi. Adanya komunikasi organisasi dapat memunculkan jaringan informasi dalam organisasi tersebut. Terus ada Pace dan Fowles berpendapat pula bahwa komunikasi organisasi suatu perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi serta bagaimana orang-orang di dalamnya ikut terlibat dalam proses tersebut dan melakukan transaksi berupa bertukar makna. Terus yang terakhir ada Frank Jeffkins mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik atau masyarakat luas di tempat organisasi tersebut berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terus kita kembali ke teori-teori. Ya, sambung. Teori-teori komunikasi organisasi. 1. Teori struktural klasik. Teori pertama ini berkembang sejak tahun 1800-an dan dapat disebut sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya serta memberikan petunjuk mekanis struktural yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok kerja. 3. Teori fusi. Teori ini diperkenalkan oleh Bakke dan pada tahun 1957 Argyris menyempurnakan pendapat Bakke. Teori fusi berawal dari kesadaran Bakke pada tahun 1950 mengenai kesadaran mengenai kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Yang keempat, teori penyambung, the linking pin model. Teori ini dikembangkan oleh Rennie Likert yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Dalam teori ini, Likert menjelaskan bahwa terdapat penyelia, yaitu anggota dari 2 organisasi atau kelompok tersebut, atau pemimpin unit rendah serta pemimpin unit tinggi. Yang kelima, teori sistem sosial. Teori 1 ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Teori public relation, seperti yang dikatakan oleh Ron
Law komunikasi organisasi merupakan kajian pada teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh dan menyeluruh oleh satu organisasi. Yang ketujuh, teori kepemimpinan. Teori ini menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama-sama. Serta mencapai tujuan kelompok atau organisasi secara bersama. Hersey telah memformulasikan 4 tugas pemimpin, yaitu 1. Telling, mampu memberikan informasi secara lugas. B. Selling, mampu memberikan petunjuk. C. Participating, maupun menjalin kerjasama yang baik. D. Delegating atau delegasi, mampu mengambil keputusan. Ya, lanjut ke jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi organisasi. 1. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi serta komunikasi antar anggota serta pemimpin organisasi yang baik, serius, serta intens. Jika terbentuknya komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, jenis eksternal. Jenis eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi ataupun kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan untuk organisasi tersebut ingin mencari sponsor, jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Komunikasi organisasi eksternal dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak di luar organisasi tersebut. Manfaat komunikasi organisasi. Manfaat pertama, dengan mengetahui teori komunikasi organisasi, maka sebagai seorang individu yang hidup dalam lingkungan atau kelompok organisasi tertentu dapat memahami posisi kita dalam organisasi atau kelompok tersebut. Manfaat kedua, pemahaman mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, sehingga umur organisasi dapat bertahan lebih lama dan akan tumbuh rasa ingin menjaga serta merawat organisasi tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Hal ini dikarenakan terbentuknya komunikasi yang baik, sehingga antar anggota dan setiap pimpinan unit memahami perbedaan pendapat yang hadir dalam setiap diskusi pada organisasi tersebut. Manfaat yang keempat, mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri serta menempatkan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Dan manfaat yang kelima, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Kesadaran ini dapat meningkatkan kerja maupun efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bersama. Fungsi komunikasi organisasi. Fungsi informatif, fungsi yang pertama ini dijelaskan oleh Senjaja bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi.
Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Fungsi regulatif. Fungsi yang kedua, komunikasi organisasi diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. 3. Fungsi persuasif. Fungsi ketiga merupakan fungsi untuk memberi perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Fungsi persuasi dianggap dapat mempermudah karena cara yang lebih halus daripada memerintah akan lebih dihargai oleh anggota tersebut terhadap tugas yang diberikan. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi keempat atau yang terakhir berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Jadi maka sudah ya. Terus ini saya pusing sendiri. Teori udah. Jenis sudah belum? Jenis kondisi dalam organisasi. Udah ya jenis Maya. Ini gimana sih? Ya ini kita pakai hyperlink. Konsep. Maaf. Kebanyakan hyperlink ya. Semuanya hyperlink, Bu. Oke. Jadi pusing sendiri kan? Ini udah, Bu? Udah, berarti udah semua dong? Ini udah. Ini belum deh konsep. Ini belum nih konsep komunikasi. Konsep komunikasi organisasi. Yang pertama, konsep proses merupakan sistem yang dibutuhkan untuk menciptakan dan saling menukar pesan antara anggota. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka serta dinamis. Konsep ini terjadi secara terus-menerus hingga mencapai tujuan dan menciptakan tujuan baru yang dirumuskan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, konsep ini disebut sebagai konsep proses atau terjadi secara terus-menerus. Konsep pesan, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, komunikasi organisasi adalah proses bertukar dan menerima pesan. Oleh karena itu, pesan adalah yang penting dalam organisasi. Individu yang hadir dalam organisasi tersebut haruslah memperhatikan bagaimana cara mengirimkan menerima pesan sehingga pesan atau informasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh individu lain dan tidak menyebabkan kesalahpahaman antar individu. Yang ketiga, konsep jaringan merupakan gambaran besar dari organisasi. Organisasi merupakan jaringan di dalamnya ada individu yang membentuk jaringan-jaringan tersebut baik di dalam maupun di luar organisasi. Oleh karena itu, setiap jaringan atau individu yang menduduki jabatan tertentu akan menjalankan tugas serta melaksanakan fungsi jabatannya masing-masing dalam organisasi. Konsep komunikasi organisasi. Konsep keadaan saling bergantung. Konsep ini merupakan sifat organisasi sebagai sistem yang terbuka. Konsep ini dibutuhkan karena apabila dapat satu unit maupun bagian organisasi yang tidak berfungsi atau berjalan dengan baik, maka diperlukan individu atau unit lain untuk membantu hak tersebut agar dapat kembali berjalan dengan baik. Konsep hubungan adalah sistem sosial yang dijalankan oleh banyak individu, dua atau lebih, sehingga organisasi tersebut bergantung pada hubungan antar individu yang ada di dalam maupun di luar organisasi tersebut. Konsep lingkungan. Fungsi lingkungan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan eksternal, organisasi yang mempengaruhi keputusan yang diambil di dalamnya. Konsep ketidakpastian. Fungsi ini berguna untuk memenuhi kesediaan informasi maupun pesan yang tersedia dan diharapkan dalam organisasi.
Banyak guys. Balik lagi nih. Konsep udah, jenis udah. Fungsi tadi udah ya fungsi. Integratif, persuasif udah. Konsep. Ini udah ya manfaat komunikasi organisasi. Nggak ada yang jawab. Kayaknya Coba. udah Nal. Udah ya. Kayaknya udah semua. Kayaknya Udah. Iya, remaja belum. Ya, remaja tapi otaknya udah tua. belum tua udah lupa ya. Iya, Bu. Ya udah, berarti kelar. Oke, terima kasih. Oke, sudah selesai ya. Ada yang nggak nanya? Oke, jadi tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok Ronald tentang komunikasi dalam organisasi. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Tadi untuk materinya panjang juga. Ini berapa minggu Panjang, bikin Bu. materinya? Sebenarnya lamanya Satu itu malam. pasti bikin hyperlinknya ya. Kalau saya Iya, sih, untung dibantu kalau teman, soal teman yang ngerti hyperlink. sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa. Kan biar Tapi bagus mendapatkan lah. nilai yang terbaik, memberikan Jadi bisa sesuatu yang ini ya, terbaik. klik langsung kelihatan materinya ya. Kayak Iya. Lebih better ya, Bu? ya cuma agak muter-muter gitu kok. Nggak apa-apa, tapi nanti kalau misalnya suatu saat nanti, kalau misalnya kalian disarankan untuk presentasi itu mungkin lebih dikurangi untuk bahasanya, jadi jangan terlalu banyak. Biasanya kalau audiens itu ada tipe yang kalau banyak tulisan itu malah jadi bikin pusing. Jadi cukup poin-poinnya aja, misal manfaatnya apa, kayak misal komunikasi itu ada internal dan eksternal gitu. Jadi yang ditunjukkan cuma internal, horizontal dan vertikal. Jadi yang ditunjukkan cuma horizontal dan vertikalnya aja gitu. Jadi untuk definisinya bisa dijelaskan sendiri gitu. Tapi sudah bagus untuk presentasinya, untuk persiapannya ya, karena lengkap. Ayo mungkin nanti lebih dikurangi lagi. Begitu juga tadi terkait pengendalian, walaupun single fighter, si Gufron tetap bisa mempresentasikannya dengan baik. Mungkin yang Iya. ingin bertanya Aku. tentang pengendalian dan juga komunikasi, tadi dibahas tentang faktor-faktor. Oh iya, oke ya. Mas Ibnu ingin bertanya nih. Mas Ibnu, silakan. Ini. Ya, terima kasih atas waktunya. Di close dulu Betul. aja nggak apa-apa. Mas Ronald Nah, ini bahas ini tentang bisa lihat. komunikasi, Mas Ronald. Komunikasi dalam Sabar. organisasi. Sabar ganteng. Ini. Tadi saya sempat lihat di jenis itu kan ada dua ya Bu ya, jenis internal dan eksternal. Terus misalkan internal itu kan berarti dalam suatu organisasi, apabila dalam satu organisasi tersebut terjadi konflik antar anggota dan anggota atau anggota dan pemimpin, untuk solusinya itu seperti apa, maksudnya dari pemimpinnya dulu atau anggota dulu atau gimana? Bisa dikasih contohnya nggak? Maksudnya penjelasannya gitu. Terima kasih. Coba, kayaknya ini pertanyaan perlu diketik deh. Ini saya tuh suka pelupa. Jadi ini Ulang. tentang komunikasi eksternal dan internal. Ya. Mungkin Yang fokusnya di internalnya Bu, internal. terjadi konflik. Contoh konflik internal sampai Jawab ya. solusinya. Udah tahu. Tampung dulu. Oke, sabar dulu biar mendapatkan jawaban yang puas. Diulang nggak Ronald? Diulang Pak, diulang. Ulang. Coba saya sambil catat coba. Didikte coba. Bentar. Yuk. Untuk jenis itu kan ada komunikasi organisasi yang internal Ya, dan eksternal. langsung intinya aja Pak. Nah, intinya ketika dalam satu organisasi yang di internalnya itu terjadi konfliknya itu antara anggota dan anggota dan
anggota dan pemimpin yang istilahnya konflik ya, jadi kan harus ada solusi. Nah, maksudnya dari konflik itu solusi terbaiknya seperti apa? Oke, siap. Kami tampung dulu ya Pak pertanyaannya. Kamu kirain Terima mau langsung. kasih. Oke, kita dulu boleh ini untuk Urifah. Nih saya juga sebenarnya mau nunjuk Urifah, pengen dengar suaranya. Urifah mau tanya apa, Urifah? Nggak boleh nanya. Ya, saya mau nanya yang di komunikasi ya, Bu. Iya, ini komunikasi semua. Maaf Mbak Urifa. Boleh Iya, pengendalian juga kelompok boleh. Ronald. Ini nggak ada yang nanya ke Gufron gitu. Gue ditanya Iya. Mbak. Gak apa-apa lah, Sudah jangan lah. cukup jelas, Gufron. Alhamdulillah berarti kan. Ya, Bebas aja mau habis ini tanya Gufron apa, atau buka sesi dua-duanya juga pertanyaannya. Enggak lah, kalau udah paham lah. Wah, Ibu, saya mau nanya yang di kelompoknya Ronald sama Mbak Suartika. Kan Boleh, di situ ada yang tipe pemimpin ya, Bu, kalau nggak salah. Yang ada kata mempersuasi, kan lebih mempersuasi daripada menyuruh anggotanya. Nah, maksud dari mempersuasi sendiri itu apa? oke. Kami tampung juga pertanyaannya ya Mbak Urifa. Ada yang lain? Udah ya Bu, maksimal 2 ya. Kami tutup sesi pertanyaannya. Mohon ditunggu jawabannya. Gimana, mau langsung dijawab atau masih menunggu Ini yang harus lain? didiskusikan dulu kan. Ini harus didiskusikan dulu Bu. Oke, jangan terlalu lama diskusinya, nanti keburu pagi. Selanjutnya untuk yang lain mungkin Devi, di sini ada Devi, ada satunya lagi Rizka, Bu, mungkin mau ini tanya. perlu dibatasi Boleh deh, mau Bu. tanya deh. Ya boleh Devi. Aduh. Ya boleh. Ke Tapi biasanya Ronald kalau dan ke Gufron. pertanyaan. Oh, ke Gufron juga. Dikira kan Ronald aja. Enak kali kau. Jadi salah satu ya Bu, salah satu aja deh. Ke Ya, Gufron. ya. Apa? Gufron, saya mau tanya nih. Tadi kan mengenai pengendalian ya. Di dalam pengendalian itu tadi ada faktor pengendalian manajemen. Nah, dari struktur organisasi, delegasi. Nah, yang mau saya tanyain tuh tentang pendelegasian. Apakah ada solusi jika pendelegasian antara anggota organisasi yang tidak akurat? Jadi kalau pendelegasian kan intinya gitu deh. Apakah ada solusi jika pendelegasian antara anggota organisasi yang tidak akurat? Udah gitu. Oke Devi, bentar ya. Ditulis. Kenapa nggak langsung dijawab aja, masih ditulis-tulis? Oke, siapa dulu yang mau jawab? Searching dulu. Kurang satu, si siapa Rizka mau nanya mungkin tentang pengendalian atau komunikasi. Pengendalian dong, masa organisasi mulu. Udah cukup. Satu. Semakin banyak Satu. slide itu biasanya akan semakin menimbulkan pertanyaan. Kayak tadi Ronald itu kan slide-nya banyak banget, makanya banyak yang nanya. Apalagi terakhir. Slide saya jelas banget loh Bu. Oke, berarti biasanya langsung ada jawabannya di situ ya. Mungkin bisa langsung dijawab aja untuk pertanyaan yang pertama atau yang lompat dulu yang kedua. Boleh. Ya. Masuk lagi dong. Ayo. Tentang apa tadi? Internal. Komunikasi internal. Ini masih diskusi ini? Isi Bu. Aku jawab ya. Masih diskusi ini. Enggak Bu, ini Bu saya jawab Bu. Oke. Jawab yang punyanya Pak ini dulu ya, yang punyanya Pak siapa? Pak Ibnu. Ya.
dulu aku dulu jawab punyanya Pak Ibnu dulu. Iya, boleh. Yang punyanya Pak Ibnu tadi jawab apa pertanyaannya, jika ada masalah internal gitu pemimpin dan anggota ya Pak ya? Ya. Kalau dalam perusahaan jika terjadi selisih paham antara anggota dan pemimpin, pertama itu dicari dulu nih, maksudnya diomongin dulu kepada anggotanya permasalahannya seperti apa, karena ini kan di sini yang yang disudutkan kan pemimpin dan anggota ya, berarti kan atasan dan bawahan. Pertama itu ditanya dulu permasalahannya gimana, terus dipanggil dulu ke ruangan, ditanyakan untuk permasalahannya itu seperti apa, baru dicari jalan keluarnya. Kalau misalkan biasanya kan ada tuh di suatu perusahaan pasti ada karyawannya yang protes karena misalkan nih pembagian shift-nya atau pembagian insentifnya nggak merata, dia merasa nggak puas sama insentif yang dia terima. Itu biasanya nanti kita tanyakan dulu tuh insentifnya bagaimana, terus terjadi kesalahannya di mana, baru nanti dicari jalan keluarnya gitu sih kalau untuk di internal, karena itu kan soalnya menyangkut atasan dan bawahannya. Misalkan kejadiannya terlalu sering gitu, jadi konfliknya terjadi terus-menerus, itu solusi yang terakhirnya kira-kira seperti apa? Kalau terjadinya terus-menerus untuk atasan dan bawahan itu tergantung dulu Pak. Kalau misalnya emang bawahannya yang bermasalah, ya berarti kan emang ini tipe orang yang demokratis ya, dikit-dikit Protes. Protes kayak gitu. Bentar Pak. Dikit-dikit protes ya, itu berarti emang tipe karyawannya seperti itu. Cuman kalau misalkan dalam masalahnya nggak terlalu yang berat banget, mungkin bisa secara lisan aja sih Pak ya, teguran secara lisan. Kalau untuk sampai mengeluarkan kan tergantung dulu nih dari bobot masalahnya seperti apa. Kalau misalkan emang bobot masalahnya yang sekiranya dia terus-terusan bikin onar dengan masalah yang nggak masuk akal tapi sama dia terus dipermasalahkan, ya daripada nyari penyakit yang mending dikeluarkan kalau saya. Gitu sih Pak. Solusi terakhirnya begitu berarti ya? Iya, kalau misalkan kan makanya tadi dulu balik lagi, kalau ini tipe karyawannya bagaimana nih, dilihat dulu dari duduk permasalahannya. Kalau misalkan dikit-dikit dia protes, terus masalah sedikit dia protes, kayak gitu kan berarti emang tipenya yang bikin yang apalagi kalau sampai ngompor-ngomporin ke karyawan yang lain kan akhirnya nggak bisa tuh, daripada daripada karyawan lainnya kena penyakit kan mendingan kita usir aja jamurnya istilahnya. Iya, penyakitnya betul. Daripada menularkan yang lain Pak, soalnya bahaya. Oke. Itu sih gimana Pak Ibnu? Mungkin bisa ditambahkan dari Mas Ibnu sendiri, gimana menurut Mas Ibnu? Kalau kurang puas nggak apa-apa, misalkan punya jawaban tersendiri. Berarti kan dikomunikasikan gitu ya? Iya, tetap komunikasi. Ingat, kunci kesuksesan adalah komunikasi. Cukup, cuman memang kurang maksimal kali ya. Kurang greget. Iya. Ya, jadi untuk komunikasi internal itu kan berarti adalah komunikasi yang dilakukan antara karyawan yang ada di dalam suatu organisasi, seperti misalnya bawahan dengan pemimpinnya ya. Jadi kalau misalnya ada konflik itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang biasa terjadi di dalam suatu organisasi atau mungkin di dalam suatu perusahaan, apalagi atasan dan bawahan. Dan ini balik lagi ke tugas dari atasan. Jadi ini juga merupakan suatu tantangan karena yang namanya pemimpin atau manajer itu kan juga bertugas untuk melakukan pengendalian di dalam organisasinya supaya tidak ada yang namanya konflik dan bisa mengganggu kinerja dari perusahaan itu sendiri atau tujuannya atau produktivitasnya. Gitu. Jadi ini tantangan yang memang harus dilalui oleh pemimpin dan ini juga merupakan tanggung jawab
tanggung jawab dari pemimpin untuk bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut. Nah, misalnya ada masalah antara pemimpin dan bawahan, berarti ini tugas pemimpin untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan biasanya memang dibantu oleh, kalau misalnya itu divisi tertentu yang tidak berkaitan dengan sumber daya manusia, itu nanti akan dibantu oleh bagian sumber daya manusia atau biasanya dikenal sebagai HRD atau mungkin bagian personalia itu untuk menyelesaikan atau menjadi perantara konflik antara atasan dan bawahan. Jadi itu tugas peran dari personalia untuk melakukan apa namanya pengendalian karyawan supaya meminimalisir konflik tersebut. Biasanya kalau ada perantara itu nanti akan dicari jalan tengahnya itu seperti apa gitu sih. Mungkin solusinya adalah dengan melalui perantara dari atasan dan bawahan, karena kalau misalnya apa ya, memang itu tadi yang dikatakan sesuatu yang sering atau yang sudah berulang kali konflik atasan bawahan, itu juga sebenarnya kan akan mengganggu kinerja dari organisasi. Makanya kenapa di perusahaan itu ada yang namanya bagian HRD gitu. Jadi sebenarnya tugas HRD untuk bisa menyelesaikan konflik, dan sebagai karyawan bawahan atau atasan juga yang dia tuh menjadi bagian dari organisasi juga harus sadar akan kehadiran HRD dan harus kooperatif juga. Jadi kalau misalnya ada yang misal tidak suka dengan atasan atau atasan tidak suka bawahan, mereka harusnya memang menyampaikannya ke bagian HRD gitu untuk bisa ditindaklanjuti. Sebenarnya tidak apa-apa kalau secara langsung, lebih baik asalkan memang komunikasinya masih bisa dikomunikasikan sesama orang yang bersangkutan. Tapi memang jika sudah tidak bisa, misalnya sudah sama-sama susah gitu ya, berarti itu memang harus ada perantaranya sih untuk mencapai solusinya gitu. Oke Bu, cukup jelas Bu. Oke, baik. Kalau begitu lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tadi apa ya? Tentang persuasif. Maksud dari persuasi Ingat kalau aja nggak salah. ini. Ya, mungkin sudah ada jawabannya, tadi sudah saya bantu juga. Ya, Sudah berarti sudah kelar. Ayo lanjut pertanyaannya Gufron. enggak, yang kedua maksud saya sudah waktunya sudah Katanya lama sudah untuk dibantu Ibu. Untuk yang Ronald pertanyaan bisa yang kedua, yang Urifah, tentang apa yang dimaksud dengan persuasi tadi. Nih gini. Mari kita buka kembali laptopnya. Nih, jadi pertanyaan itu mempersuasi anggotanya daripada memerintah anggotanya. Intinya sih kita pahamin dulu arti fungsi persuasif. Itu sebagai intinya kayak bujukan secara halus, imbauan atau meyakinkan gitu loh. Jadi ya bener intinya lebih baik membujuk seseorang terus meyakinkannya daripada langsung menyuruh. Udah, intinya gitu. Itu inti paling simpelnya. Oke. Jadi tadi terkait persuasi dalam komunikasi itu artinya ya membujuk. Persuasi itu lebih ke mengajak, membujuk. Jadi kalau misalnya komunikasi eh, apa tadi pertanyaannya menyuruh, perbedaannya menyuruh sama persuasi ya. Kalau persuasi itu benar membujuk. Jadi tugas dari manajer itu juga harus memiliki, nggak cuma manajer, karyawan juga harus bisa memiliki komunikasi yang baik, yaitu persuasi. Persuasi itu membujuk atau bisa mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita itu bisa mempengaruhi tim atau misalnya kalau manajer bisa mempengaruhi bawahannya, itu akan lebih baik sehingga nanti bawahannya pun akan bisa bekerja sesuai dengan tujuan dari perusahaannya, tujuan dari organisasi. Nah, makanya kenapa persuasi itu penting di dalam suatu komunikasi. Karena nggak semua orang itu bisa yang namanya melakukan komunikasi persuasi. Jadi persuasi itu bisa mempengaruhi, kemudian kita bisa mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya orang itu memang tidak memiliki citra yang bagus atau reputasi yang baik, kan otomatis untuk persuasinya juga akan kurang dan orang akan tidak cenderung mengikuti apa yang dia katakan gitu. Jadi memang harus ada kemampuan persuasi dan itu penting di dalam suatu komunikasi. Urifah gimana? Mungkin ada yang kurang ini? Ya Ibu, cukup jelas. Makasih. Cukup jelas ya.
Selanjutnya yang terakhir ini dari Gufron tentang pengendalian. Nggak bilang Apa makasih tadi ke ya? saya. Berarti sudah ada jawabannya ya Gufron ya, sudah terlalu lama mikirnya tentang Siap. pendelegasian. Silakan. Iya Bu. Siap. Jadi gini Bu, tadi pertanyaan dari Devi gini ya, apakah ada solusi jika pendelegasian antara anggota organisasi yang tidak akurat? Misalnya ada yang nggak akurat, sebaiknya mengadakan evaluasi antara organisasi tersebut. Jika dari evaluasi antara organisasi akan menentukan solusinya sih pastinya. Dan yang paling penting ada bukti pendelegasian yang berupa tulisan. Jadi tidak hanya pendelegasian secara lisan aja. Itu biar lebih mematangkan buktinya gitu. Mungkin Ibu bisa nambahin kali. Dari aku cukup segitu sih Bu. Ya. Gimana Mbak Tadi Devi? pertanyaan dari si siapa? Devi ya. Tentang apa pengendalian apabila ada pendelegasian yang tidak akurat. Itu tadi pendelegasian masuknya ke apa ya? Faktor Apa ya jenis Bu? Bentar cek powerpoint-nya lagi Bu. aku juga lupa. Ke faktor, Ibu. Faktor ya. Oke. Mbak Devi makasih udah ingat. Kayaknya ada 4. Oh, yang kedua. Ada faktor pengendalian manajemen. Jadi faktor pengendalian manajemen itu berarti faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam pengendalian manajemen ya. Pertama itu tadi ukuran dari perusahaannya, berarti besar atau kecilnya perusahaan. Jadi kalau misalnya besar itu nanti pengendaliannya tentunya harus perencanaannya juga lebih baik daripada yang ukurannya kecil organisasinya. Kemudian yang kedua yang ditanyakan itu tentang delegasi. Nah, di sini ada struktur organisasi, delegasi, dan desentralisasi. Oke. Jadi kalau misalnya apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi jika pendelegasiannya tidak akurat? Tentunya kalau misalnya tidak akurat, itu berarti kan tidak sesuai ya. Kalau di sini tidak akuratnya itu berarti job desk-nya yang tidak sesuai atau apa? Contohnya misal. Iya, misalnya di job desk-nya, Ibu. Jadi Hmm, misalkan si A megang job desk-nya si B. Tapi dalam pendelegasiannya itu kayak yang si A ngasih ke B-nya itu kurang, ya istilahnya miskom gitu, Bu. Nah, dari miskom itu solusinya gimana? Berarti kan memang dari pendelegasiannya kurang akurat antara si A ngasih ke B-nya, atau enggak oke. cara penangkapan si B-nya kurang kurang tangkap juga gitu. Oke, berarti kalau misalnya ada suatu organisasi yang memang dia melakukan pendelegasian yang tidak akurat, yang tidak sesuai itu tentunya akan bisa mengganggu pengendalian dari organisasi itu sendiri. Jadi nanti organisasi akan terhambat dalam mencapai tujuannya, gitu. Karena di situ kan termasuk faktor yang mempengaruhi pengendalian. Jadi kalau misalnya si delegasinya kurang baik, otomatis nanti pengendaliannya pun bisa dikatakan kurang baik gitu. Nah, yang harus dilakukan tentunya memang harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya ada yang tidak akurat gitu sebenarnya bisa dikomunikasikan kepada atasan untuk bisa disesuaikan dengan misal kemampuannya. Jadi kemampuan atau misal posisinya apa, kemudian dia harus mengerjakan apa gitu supaya nanti untuk pekerjaannya pun bisa lebih optimal. Jadi untuk pekerjaan yang dilakukan bisa optimal. Ini kita bahas tentang delegasi mungkin apa namanya tugas dari manajer ke bawahan gitu ya maksudnya ya, yang memang kurang sesuai gitu. Jadi itu biasanya memang harus dikomunikasikan supaya bisa dilakukan penyesuaian gitu. Minimal ya orang yang memang ahli
bergerak di bidang tersebut. Misal kalau dia di bagian keuangan ya dia memang harus sudah pernah melakukan pelaporan keuangan atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan laporan keuangan supaya nanti untuk pekerjaannya pun akan bisa dikerjakan dengan baik gitu dan bisa tentunya tepat sasaran dan diselesaikan secara akurat dan tepat gitu. Itu sih. Soalnya kalau tadi kita lihat memang ada empat faktor yang mempengaruhi pengendalian, ada ukuran, kemudian struktur organisasi, delegasi, dan juga sifat dari pembagian operasi, dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya. Dan itu keempat hal itu mempengaruhi pengendalian. Jadi apabila salah satu dari 4 poin tadi itu memang tidak dijalankan dengan baik atau tidak sesuai, misalnya itu pasti akan mengganggu pengendalian itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut itu kurang terkendali dengan baik. Dan sebenarnya pengendalian itu penting karena untuk mencapai tujuan dari organisasi. Jadi agak sedikit terganggu. Gitu. Makanya itulah tugas manajer untuk bisa melakukan suatu controlling. Jadi mengkontrol supaya pekerjaannya staffnya itu sesuai dengan kemampuannya dan tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Mungkin mau ditambahkan jika ada yang masih kurang gitu, kayak kurang apa gitu. Kira-kira gimana kalau menurut Devi sendiri? Kayaknya kalau Devi itu sudah berpengalaman sih saya kalau dengar-dengar. Kalau menurut saya sih gitu Bu, ya paling dikomunikasiin sih sama kayak Bu Isti juga. Terus kayak Gufron juga dievaluasiin. Jadi bukan hanya lisan. Jadi misalkan pimpinan kita ngasih delegasi untuk Mbak Devi ini ya, tapi bukan hanya lisan karena kita kan manusia. Kadang lupa juga ya Bu. Jadi lebih baik misalkan kita jadi pimpinan itu pendelegasian harus secara ada tertulisnya gitu. Jadi bisa kita lihat lagi nantinya misalkan, oh Bapak ini nyuruh ini, oh Bapak ini nyuruh ini. Jadi dari situ kita nggak ada yang miskom nih. Kalaupun misalkan kita sudah mengerjakan apa yang sesuai atasan kita suruh, baru kita checklist atau enggak ya dikasih tanda gitu. Oh iya, jadi itu juga bagus untuk tambahan dari Mbak Devi tentang ini ya. Jadi ditambahkan mungkin dicatat gitu ya. Karena yang namanya pekerjaan itu kan biasanya nggak dibawa pulang ya. Bukan Kalau hanya kita satu ya Bu ya. Itu udah lupa ya. Udah lupa jadinya kalau dicatat itu juga penting. Itu juga termasuk komunikasi. Jadi kalau komunikasi yang berbicara langsung verbal, kalau yang itu berarti non verbal. Jadi bisa dengan catatan gitu tuh juga bisa di checklist supaya tidak ada ketidaksesuaian betul. Ketidaksesuaian betul. Oke, cukup bagus ya diskusi hari ini ya tentang pengendalian komunikasi dan kedua hal itu memang saling berkaitan satu sama lain dan harus dilakukan atau penting dilakukan di dalam suatu organisasi supaya bisa bersinergi dengan baik gitu antara timnya gitu. Dan selanjutnya nanti mungkin pertemuan kali ini sudah cukup ya untuk pembahasannya, sudah cukup paham. Nanti selanjutnya untuk kelompok Mas Ibnu ya untuk minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi. Coba nanti semoga aja minggu depan tidak ada halangan kita bisa Google Meet lagi. Tapi tetap dipersiapkan untuk PowerPoint-nya. Kalau misalnya ada yang nggak berhalangan tetap lanjut aja. Ada yang berhalangan tetap lanjut aja presentasinya. Minimalnya ada 1 perwakilan gitu. Mungkin sampai sini ada lagi yang bertanyakan dulu. Cukup ya, udah jam 8:30 kurang. Baik, kita akhiri. Terima kasih semua yang sudah hadir dan untuk presentasinya sudah bagus. Semoga untuk minggu depan lebih bagus lagi dan lebih aktif lagi. Nanti akan saya hubungi untuk yang ini nggak pernah masuk Google Meet. Ini kenapa ini? Kayak Olivia, kemudian Dian gitu. Supaya tidak terlalu ketinggalan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi